Oke, baik, kakak-kakak izin merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, sehat semua untuk kita ya. Kakak-kakak, alhamdulillah sudah estafet kita 3 hari berturut-turut melakukan tugas kita di kegiatan program guru penggerak. Kemarin 2 hari ke belakang 3 JP terkait dengan kuatkan pemahaman komunitas belajar. Terus malam kemarin juga kita diskusi 3 jam pelajaran terkait rencana kakak-kakak membuat sebuah produk yang akan diimplementasikan di komunitas belajar kakak-kakak masing-masing. Nah, hari ini kakak-kakak kita ada agenda tatap maya di modul 3.1 terkait dengan komunitas belajar dan rencana tindak lanjut dari perencanaan yang kakak-kakak buat ataupun kemarin presentasikan ya kakak-kakak. Mudah-mudahan karena ini terkait dengan tugas yang harus kakak-kakak selesaikan, terkait dengan tugas yang harus kakak-kakak bereskan, selesaikan, realisasikan terkait perencanaan yang kemarin sudah kakak-kakak buat begitu ya kakak-kakak. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari saya jelas terkait tugasnya. Terus nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab kakak-kakak. Barangkali ada yang kurang paham ataupun lain sebagainya nanti didiskusikan. Oke kakak-kakak, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini ya, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat, mangga barangkali kakak-kakak siapa yang mau jadi volunteer untuk memimpin doa? Boleh Kak Rahmat, mangga Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memimpin doa untuk tatap maya malam hari ini. Berdoa dalam tempat masing-masing dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan di malam ini mendapat keberkahan, ilmunya dapat kita terima dan kita manfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat sudah memimpin doa pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan masing-masing kembali lagi baiknya kepada kita semua. Ya. Oke kakak-kakak, sebelum saya share screen, izinkan saya memberi ataupun memberikan informasi ya kakak-kakak. Terkait dengan kegiatan PKG PJOK ini, kakak-kakak, kita kalau lihat di jadwal kegiatan diseminasi, itu tinggal 2 tatap maya lagi, 2 kali tatap maya lagi. 1 kali ini terkait rencana tindak lanjut, terus nanti 2 JP di tanggal 18 September setelah kakak-kakak melaksanakan aksi nyatanya ataupun menyelesaikan tugas terkait produk yang akan kakak-kakak diseminasikan kepada kawan-kawan di sekolahnya masing-masing. Terus terakhir nanti refleksi bukti karya 1 JP di tanggal 26 November dan selesai kita nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar di tanggal 2 Desember. Ya, saya melaporkan hasil apa yang kakak-kakak sudah ikhtiarkan begitu ya kakak-kakak. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya, serta lulus dengan hasil yang memuaskan kakak-kakak. Amin. Amin. Ya, amin ya kakak-kakak. Sangat memuaskan. Amin. 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 Mudah-mudahan kan ya. Jadi codet. Oke, baik kakak-kakak. Oh, ini belum ini ya. Kenapa Kak Sem?
Oke, siap. Kasem mohon di mute dulu Kasem. Lagi ini ya Kasem. Mohon sekadap. Aduh. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke agenda kita di Tatap Maya terkait dengan rencana tindak lanjut ataupun RTL terkait dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi hari ini kita 1 jam pelajaran, Kak, 45 menit. Moda yang kita lakukan di sinkronus itu adalah daring. Ini kita lewat. Oke, kakak-kakak, kita coba untuk melakukan mindfulness selama 2 menit. Inti dari mindfulness ini, kakak-kakak bisa menenangkan hati dan pikiran, terus arahkan fokus perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebajikan. Oke, kakak-kakak, nanti setelah sebentar. Berarti Oke, kakak-kakak, saya mohon izin, kakak-kakak boleh di-on cam-kan semua. Kalau yang tidak ada halangan, yang ada halangan boleh di-on-kan, ataupun yang tidak ada gangguan sinyal. Kakak-kakak kita coba berefleksi sebentar. Kak, Kak Rahmat, suara ininya terdengar nggak? Terdengar. Aman. Siap. Siap. Oke, kakak-kakak kita fokus untuk memejamkan mata. Kita tenangkan, boleh difokuskan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk belajar. Kita fokus kepada apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama-sama. Kakak-kakak, sekali lagi saya sampaikan tinggal 3 pertemuan lagi perjuangan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kakak-kakak perjuangkan begitu ya, apa yang kakak-kakak ikhtiarkan banyak sekali manfaat yang kakak-kakak peroleh gitu ya, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, sekali lagi kita fokus, hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita memanjatkan kepada Allah SWT dari semua kelemahan-kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah membalikan sebuah kelemahan kita menjadi kelebihan kita semua. Nah, kakak-kakak semua, alhamdulillah di kegiatan ini izinkan saya menyampaikan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang kakak-kakak sudah berikan kepada saya terkait dengan di program PKG PJOK ini. Sejatinya saya banyak belajar dari kakak-kakak semua, apalagi kakak Pak Yusuf ya, Kak Yusuf yang sudah senior begitu di antara kita. Banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan. Kakak-kakak juga mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah di kelas ini saya merasa bukan seperti kelas yang artinya sedang melaksanakan program gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, berkat polesan dari kakak-kakak semua, terutama ketua kelas, saya merasa ini bagian dari keluarga saya. Saya merasa kakak-kakak semua adalah kakak-kakak saya yang umurnya di atas saya gitu ya, kakak-kakak. Saya merasa bersyukur ketika luring, apalagi luring, melihat sekali potensi kakak-kakak yang tentunya di kakak-kakak itu. Saya bingung itu mau seperti apa, siap atau tidak, ternyata ketika luring semuanya terjawab ya. Nah, itu mungkin kakak-kakak yang bisa saya sampaikan di kegiatan mindfulness ini. Sekali lagi seperti itu, kita fokus dulu 1 jam pelajaran ini, kita belajar ya, memunculkan rasa syukur, dan memunculkan apa yang ingin kita tahu, ya mudah-mudahan selalu yakin Kak, apa yang kita perjuangkan pasti bermanfaat dan kembali lagi kepada kita. Karena Kanjeng sering menyampaikan kepada saya, apa yang kita tanam, sekecil apapun akan kembali lagi kepada kita, baik itu kebaikan dan keburukan. Tentu di program PKG PJOK ini banyak sekali kebaikan yang kita tanam dan kembali lagi kepada kita.
Boleh dipejamkan matanya kembali, Kak. Terima kasih, kakak-kakak. Oke, untuk mindfulness kita lewati, kakak-kakak. Doa sudah. Oke, kakak-kakak, ini kesepakatan bersama. Saya tidak akan menawarkan karena memang sepertinya kakak-kakak sudah menyepakati kesepakatan bersama ini. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, ya kakak-kakak, klik raise hand sebelum bertanya ataupun mau mengungkapkan sebuah pendapat. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti sinyal, apalagi sekarang kan musim hujan, kakak-kakak kan seperti saya rumahnya di ujung begitu ya, jadi ketika hujan pasti gangguan sinyal, itu hal yang wajar kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, ini tujuan dari sesi kita kali ini ada dua, Kak. Yang pertama, kakak-kakak mampu merefleksikan pembelajaran di modul 3. Artinya berarti sebentar lagi modul 3 akan selesai. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut terkait dengan perencanaan yang kakak-kakak buat kemarin di 3JP. Kita sudah diskusi dan kakak-kakak sampaikan terkait perencanaannya. Ini Kak agenda kita, 1JP, ada 5 agenda. Tentu pendahuluan, ya tadi sudah, refleksi awal, penyampaian rencana tindak lanjut, nanti pengantar tugas yang akan saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Nanti ada dialog, diskusi, dan tanya jawab terkait penyampaian saya terkait dengan rencana tindak lanjut. Terakhir adalah penutup. Jelas Kak ya? Lanjut? Siap. Oke Kak, masuk ke agenda kita yang pertama pendahuluan. Oke kakak-kakak bisa menuliskan pada kolom chat level berapa persiapan belajar di sesi ini ya. Nanti saya akan secara random menanyakan kepada kakak-kakak mengapa kakak-kakak ada di level seperti itu dan mungkin nanti akan saya berikan umpan balik. Oke baik Kak, boleh diketik di kolom chatnya terkait dengan persiapan belajar. Ada di antara berapa kakak-kakak? 1 sampai dengan 10. Boleh Kak? Kak Rahmat di Kak Rahmat ini enggak? Slide-nya berubah enggak Kak Rahmat? Berubah. Gambar tanda tanya. Oh ya. Kasam berubah Kasam? Enggak, Kak. Oh, enggak berubah. Sama keadaan ini keadaan apa Kasam? Yang coba. Kak Yusuf bagaimana berubah tidak? Tidak berubah. Tadi berubah. Ya, saya stop dulu ya. Barangkali ada yang salah. Oke. Berubah Kak? Berubah tampil nggak ini? Ini berubah nggak? Enggak, berubah, bagus. Berubah. Oke, sip. Oke, baik kakak-kakak silakan tulis di kolom chat level berapa kesiapan belajar kakak-kakak. Loba panjang selepan. Saya malah nggak ada presentasinya. Oke, Kanjang Ai 99. Mantap, ya Un 99. Kak Adam
Di saya malah nggak ada presentasinya. Apakah sinyal saya yang jelek, Kak Adam? Oke, sebentar Kak Adam sambil berjalan ya. Kak Yusuf 9, Kak Firman 7, Kak Neng nggak ada gambarnya, Kak Rahmat 8, Kak Yudi 7. 7. Ini masih belum ya, masih banyak yang belum ya. 7, 9, 99. Masya Allah, ini Kanjang 99, luar biasa. Oke, lamun subuh pengumuman ya. Kaniki 7, Kak Nurleli 7, Kak Neng 7, Kak Supiandi 7, Kak Samtoto 7, Kak Rahmat 8. Nah, ini ada, nanti saya mau minta 3 volunteer saja. Yang pertama itu Kanjang, tolong disampaikan. Terus yang kedua nanti Kak Yusuf. Yang ketiga, karena ini 7-nya banyak, saya ingin mendengar suara Kak Leli. Ya, oke, Kak Anjang, boleh disampaikan terkait level dari 1 sampai dengan 10, Kak Anjang, persiapan belajar. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mengenai kesiapan belajar level 1 sampai 10. Tapi saya menuliskan 99, sebenarnya mah 9,9 sebenarnya. Oh, siap. Kurang 1. Ya, untuk kesiapan belajar hari ini, kenapa menuliskan 9,9? Karena tadi saya sempat baca LMS-nya. Jadi dilihat dulu LMS-nya, kemudian dicoba untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak salah ada tugas yang harus diupload di RTL. Bisa coba untuk membuat RTL-nya dan ya 90% sudah jadi, tinggal di-upload seperti itu. Jadi ya itulah, ya mungkin saya siap 9,9 di kesiapan pembelajaran hari ini. Oke, beri aplaus Kak. Kita beri reaction untuk Kanjang. Udah mau hampir 100 Kanjang, luar biasa ini. Pak Ketua, boleh Pak Yusuf bersuara, Pak Yusuf? Kalau saya memilih level 9, kalau tadi Kang Jang memilih level 9,9 karena Kang Jang itu udah siap, malah siap untuk diupload. Kalau saya memilih 9, harusnya saya 10 Kak sebenarnya. Saya persiapan belajar bukan berarti kayak Kang Jang siap upload, tapi saya ini pengen tahu karena saya tadi buka LMS saya belum mengerti. Jadi saya di sini pilih 9 itu karena saya pengen bisa, saya pengen tahu, saya siap menerima apa pencerahan yang akan Kak Fasil sampaikan kepada kita semua gitu. Jadi saya benar-benar milih 9 itu karena saya siap untuk menerima persiapan apa kita bikin RTL. Terus terang aja, alhamdulillah di sini ada teman kita Kang Jang yang udah ngerti, bisa berbagi ilmunya nanti sama semua. Kalau saya benar pas buka LMS, maklum lah Kak Fasil, karena saya sudah tidak muda lagi kata Pak Nurlelima, jadi begitulah. Jadi udah sinyal yang di pedalaman, terus sinyal ya gitulah Kak Fasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Fasil. Oke, beri reaction kakak-kakak untuk Kak Yusuf ya. Hampir sama-sama lah, hampir sama-sama. Kalau Kanjang sudah mau upload, kalau Kak Yusuf sama seperti saya ya, mau belajar bareng-bareng. Intinya Kanjang dan Kak Yusuf luar biasa sih untuk persiapan belajar, sudah ada di level 9.
1, 2, 3 itu merah, 4, 5, 6 itu hijau, 8, 9, 10 itu biru. Ya, itu mungkin ada perbedaan ya kakak-kakak. Selanjutnya yang sudah siap mikrofonnya udah dinyalakan terus. Kak Leli, boleh Kak Leli bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Waalaikumsalam. Kak Fasil dan rekan-rekan sekalian terkait dengan kesiapan belajar pada tatap maya hari ini. Kenapa saya memilih nomor 7? Karena kalau saya terus terang Pak ya, kalau kita lihat tadi Pak Injang sudah membaca modulnya, bahkan mungkin sudah mengerjakan. Mungkin saya sama dengan Pak Yusuf belum sama sekali membuka, bahkan mungkin baru akan membuka hari ini. Kenapa saya pilih level 7? Karena kalau saya pilih level 1, 2, 3 mungkin terlalu riskan untuk saya memilih level 1, 2, 3 ya. Makanya saya lebih memilih level 7 karena saya lihat itu tulisannya warna hijau. Jadi saya cari yang aman-aman saja Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri reaction kakak-kakak untuk Kak Leli yang sudah menjadi volunteer begitu ya. Mewakili teman-teman yang memilih 7 ya. Satu lagi deh, ada yang 8 nih. Saya penasaran. Ada Kasunan yang 8 dan Karahmat ya. Barangkali siapa ya? Boleh deh Kasunan deh, Kasunan. Karahmat tadi sudah memimpin doa. So, Kasunan. Kenapa 8 Kasunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. dengan kesiapan Perhatikan. ini, kenapa saya memilih 8? Pertama karena warna kesukaan saya 8 dan angka kesukaan saya juga itu 8 begitu. Terus untuk kesiapan belajar sebetulnya sama seperti Pak Leli dan Kak Yusuf, cuman Kak Yusuf memang dia itu luar biasa, jadi pilihnya 10 tadi kalau salah. Sama berbeda dengan Pak Enjang yang sudah membaca dan juga siap mengupload. Kalau saya siap belajar di sini untuk menerima kaitan ilmu-ilmu yang hari ini akan dipelajari dan tentunya nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan datang. Begitu Kak Fasil. Siap. Dan mudah-mudahan juga saya bisa mengikuti pembelajaran ini dan juga menyerap ilmu-ilmu dari rekan-rekan terutama Kak Fasil dengan baik tentunya untuk malam hari ini. Terima kasih Kak Fasil. Ya baik Kasunan. Boleh beli reaction kakak-kakak untuk 4 volunteer hari ini. Kak Jenjang, Kak Yusuf, terus Kak Kasunan dan Kak Leli ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke kakak-kakak, ini tujuan pembelajaran pada malam hari ini. Kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini refleksi awal, dan kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, ini ada Nah, ada 3 pertanyaan ternyata 1, 2, 2. Barangkali Kak Yudi kayaknya sudah siap menjawab Kak Yudi dari mukanya. Oleh Kak Yudi, bersuara Kak Yudi. Izin Kak, slide gak berubah itu. Oh, nggak berubah. Mungkin efek sinyal kali Kak, kayaknya.
Iya, harus beli sinyal Pak Samboto. Siap, siap. Kak Yudi kelihatan nggak Siap. Kak Yudi? Ada, Kak, ada. Oke, boleh Kak Yudi, refleksikan Kak Yudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pasir dan juga Jin untuk rekan-rekan untuk menjawab refleksi dari pertanyaan bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kalau menurut pandangan saya sangat setuju. Artinya melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah, mulai dari guru, tidak hanya guru PJOK saja mungkin di sini ya, karena memang ada keterkaitan antara guru PJOK dengan guru mata pelajaran yang lain, sehingga tercipta program ataupun pembelajaran berbasis proyek ini yang memang benar-benar maksimal dilaksanakan, kemudian juga mendapatkan hasil yang positif khususnya untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak. Oke, Kak Yud, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri reaction Kak. Betul ya Kak Yud ya, semakin banyak yang dilibatkan artinya semakin banyak potensi-potensi yang akan ditularkan terkait dengan perencanaan berbasis proyek ya di dalam komunitas belajar. Betul Kak Yud ya. Saya setuju Kak Yud. Oke, yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar? Boleh Kak Supiandi bersuara. Kak Supiandi, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh Kak Supiandi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit ya apa tadi yang ditanyakan. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ya? Berhubung seperti ini, jadi saya kan baru ya istilahnya, jadi belum lama gitu penerapan komunitas belajar ini, bahkan mungkin hanya baru bisa merancang, jadi belum bisa melihat lebih jauh lagi apa dampaknya ke depannya, karena kita mungkin merancang dan baru akan memulai ya Kak, jadi masih belum terlihat dampaknya seperti apa pada peserta didik ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, Kak Supiandi. Kita beri applause untuk Kak Supiandi. Kakak-kakak beri reaction. Oke. Oke, Kak Supiandi boleh memberi saya kalau boleh memberikan penekanan ya ataupun gambaran. Tentu ya kakak-kakak, ketika kakak-kakak sudah memahami bagaimana dampak dari komunitas belajar ataupun sebetulnya kan ini sebuah perencanaan terus diwadahi oleh komunitas belajar dan tujuannya berdampak kepada pembelajaran peserta didik. Artinya pasti berdampak ya Kak Supiandi, walaupun tadi Kak Supiandi menyampaikan saya kan baru memulai dan lain sebagainya, tapi mungkin kemarin Kak Yudi, Kak Yusuf, terus Kak Adam sudah melakukan. Nah, dari apa yang disampaikan itu mengarah kepada bagaimana si program kita ataupun perencanaan kita bisa berdampak kepada pembelajaran peserta didik begitu ya Kak Supiandi. Jadi ya, artinya kalau memang step by step-nya dilakukan, perencanaannya matang, insya Allah akan berdampak kepada kualitas pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan kita masing-masing ataupun di sekolah Kak Supiandi. Oke, ini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh Kak Adam. Kak Adam belum terdengar suaranya. Sinyalnya bagus nggak Kak Adam? Kak Adam tidak ini ya.
Kak Firman deh, Kak Firman. Oke, Kasam Toto. Kasam Toto kayaknya sudah siap, Kasam. Boleh Kasam? Bersuara Kasam. Iya mah. Pertarosan teh punten kan naonnya. Oh siap. Nama spesialis Kasam Toto kan biasanya bahasa asing, mangga Kasam. Terima kasih Kak Fasilitator dan rekan-rekan seperjuangan dalam PKG. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada beberapa pelibatan atau dampak yang mengarah kepada kualitas pembelajaran khususnya bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Salah satunya yaitu adanya peningkatan motivasi belajar, di mana siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika kita aktif dalam proses pembelajaran. Artinya kognitifnya kita bangun, actionnya di lapangan, anak itu menyenangkan. Dan yang kedua, meningkatkan hasil pembelajaran. Membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik atau memecahkan permasalahan masalah sesuai dengan kemampuan siswa. Dan selanjutnya itu bagaimana kita mengembangkan keterampilan. Nah, keterampilan di sini yaitu bisa saja saya pribadi itu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas kita untuk diasah atau dihalus kembali gitu kan, melalui kegiatan pembelajaran yang sepertinya aktif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang selanjutnya mungkin untuk membentuk karakter. Ini membentuk karakter ini bagaimana kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan kognitifnya saja, tapi membentuk karakter, kepribadian, akhlakul karimah Bang Idinnya. Nah, dalam hal ini PJBL ini mampu menjadi laboratorium untuk perubahan, khususnya di dalam pendidik ini. Minimal kita ada kekuatan yang sudah kita pahami, kita kerjakan, dan siap kita di-actionkan. Dan terakhir, pembentukan dalam hal kualitas, bukan berbicara kuantitas. Kualitas kita dalam hal pelibatan choice dan ownership ini untuk senantiasa continue, bukan hanya sekedar semangat di awal, tapi di tengah perjalanan dengan seiringnya tuntutan, tugas, ataupun yang lainnya, ini akan menjadi down. Nah, bagaimana kita terus di-upgrading, di intermediate, ataupun hasilnya itu akan lebih baik. Mungkin itu pendapat saya pribadi. Mohon maaf nyambung tidak nyambung ataupun kekurangannya. Terima kasih, dikembalikan lagi ke Pasil 00187. Siap, terima kasih Kasam 0809. Kita beri reaction untuk Kasam Toto. Tadi apa yang disampaikan sudah bagus, apa yang disampaikan juga banyak hal yang bisa saya pelajari begitu ya dengan kakak-kakak yang lainnya. Izinkan menekankan terkait dengan voice choice ownership. Tadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kak Samtoto juga sudah jelas, hanya mungkin takutnya ada yang belum disampaikan ataupun tadi saya tidak terlalu mendengar terkait dengan voice choice ownership-nya. Artinya yang dimaksud dengan voice choice ownership itu, voice itu suara, choice itu voice choice ownership itu kepemilikan kalau nggak salah. Jadi artinya bagaimana kita membuat sebuah produk, perencanaan project. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk bisa memantik bahwa pelibatan itu betul-betul memunculkan yang pertama keinginan siswa. Voice itu kan suara. Jadi ketika anak-anak bilang, kita misalkan seperti ini contohnya. Anak-anak kira-kira mau dibikin grup seberapa grup. Nah, ketika si voice itu mulai terbentuk ataupun misalkan sudah terbentuk di dalam di siswa sendiri, artinya
nanti keinginan siswa akan tersampaikan ataupun disampaikan kepada kita. Bahkan sampai yang paling terakhir adalah kepemilikan. Jadi dia merasa bahwa proyek ini adalah milik saya. Terus juga sukses atau tidaknya proyek ini adalah tanggung jawab saya. Nah, itu udah ke tingkat yang mahir ya Kak ya. Saya yakin kakak-kakak sudah memahami ini dan saya yakin student agensi dari kakak-kakak masing-masing sudah mulai muncul begitu ya dari anak didiknya. Terima kasih Kak Hasan, kita lanjut. Oke, baik kakak-kakak, ini ada sebuah gambar ataupun kata ya, 3 kata, ada petunjuk ke atas, ada petunjuk ke bawah. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Berarti ada perubahan diri ya. Kasam sering menyampaikan paradigma perubahan. Nah ini Kasam tujuannya perubahan paradigma perubahan diri baik dari kita ataupun kepada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, artinya berarti ini modalnya Kak. Ini yang tengah-tengah itu modal terkait dengan yang pertama paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang selanjutnya keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini adalah modalnya. Pembelajaran yang berkelanjutan ini rencana tindak lanjutnya. Ini adalah tujuannya, yang keterampilan pedagogik di tengah ini adalah fondasinya Kak ya. Modalnya ataupun modalnya. Oke, baik. Kita lanjut penyampaian RTL. Nah, ini Kak. Oke, yang pertama pengantar tugas. Nah, saya harus pelan-pelan menyampaikan. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Saya yakin kakak-kakak sudah melakukan dan mampu. Agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, berarti bukan kegiatan intrakurikuler ya Kak ya, kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut setelah kemarin membuat perencanaan. Agar apa? Agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak masing-masing. Ini yang pertama, pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak ataupun kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Berarti ini ya salah satu yang diharapkan yang muncul di kakak-kakak masing-masing ketika mengikuti program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas. Dan terakhir, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak ya, berarti ini kembali lagi kepada perencanaan. Walaupun Kak Yusuf sudah dilakukan, Kak Adam juga sudah berjalan, terus Kak Yudi juga sudah berjalan, artinya Kak Yusuf, Kak Adam, Kak Yudi berarti tidak bisa memakai yang itu ya Kak ya, berarti yang direncanakan oleh kakak-kakak semua. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi
komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan ataupun mendukung. Yang kedua, rencana tindak lanjut. Apa ini? Oke, ada kata-kata dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Betul. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada tujuan khususnya. Tujuan pembelajaran khusus, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini tadi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berarti di sini ada bentuk rencana tindak lanjutnya. Bahan tayang terkait dengan bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Berarti kakak-kakak membuat sebuah slide PPT, boleh di PowerPoint, boleh di Canva. Ya, sekarang kakak-kakak sudah luar biasa bisa menggunakan Canva. Nah, berarti maksimal itu 9 slide. Isinya apa saja komponen programnya? Nah, ini yang pertama judul program atau kegiatan. Karena ini nanti kakak-kakak mendesimasikan ya Kak ya. Mendesimasikan hasil rencananya kepada kawan-kawan di sekolahnya, baik di komunitas belajar ataupun yang belum mempunyai komunitas belajar. Nah, anggap saja itu komunitas belajar yang kakak-kakak buat. Yang pertama komponen program, satu judul program atau kegiatan. Yang kedua yang melatar belakangi program itu. Yang ketiga, tujuan dari program. Keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan apa nih? Tantangan ya, kemungkinan tantangan. Betul nggak kemungkinan tantangan? Oke, kemungkinan tantangan. Nah, kakak-kakak ini keterangannya. Keterangan yang pertama, RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS yang mendukung. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar, sekolah, pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi ketika, kalau ini kan hanya rencana ya Kak ya, rencana kakak-kakak menyampaikan sebuah rencana terkait perencanaan yang dibuat di komunitas belajar. Terus seandainya memang ini mau dilaksanakan, luar biasa berarti ya programnya, tapi kita hanya kepada sampai perencanaan ya kakak-kakak, tidak men-shooting hasil dari apa yang kakak-kakak rencanakan gitu ya. Jadi persiapan lah seperti itu. Oke, yang C itu penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada berapa ya ini? Ada 4 Kak ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Berarti ada 8 komponen. Kita kupas satu-satu komponennya. Yang pertama itu judul program atau kegiatan.
Di sebelah kanannya ada penjelasan tentang komponen. Nah, ini penjelasan terkait komponennya. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Atau kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Komponen yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tadi ya, choice, voice, dan ownership. Nah, ini suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Artinya di dalam program yang kakak-kakak laksanakan atau rencanakan, harapannya kakak-kakak memang bukan atas dasar semua pemikiran kakak-kakak, tapi bisa memantik bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selanjutnya, jelaskan konteks program. Artinya ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 atau sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Komponen nomor 3, tujuan program. Artinya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Komponen yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Tadi ya, yang sudah ditebalkan, voice, choice, ownership, dan program ini dalam program ini. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM ketika luring, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek. Oke, berarti guru hanya sebagai fasilitator ya, kakak-kakak ya. Selanjutnya, kaitan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Oke, jadi nanti juga dituliskan tanggal mulainya di tanggal seberapa, dan tanggal berakhirnya juga di tanggal berapa. Ini komponen struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasannya, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Berarti bukan kegiatan intrakurikuler ya Kak ya. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas dengan usianya. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan.
Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur, dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya, Yuk Gerak. Joni, guru mata pelajaran PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi. Oh, ini berarti saling berkesinambungan ya. Siapa saja yang dilibatkan dalam komunitas dalam program ini ya Kak ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini guru mapel IPA. Terus yang selanjutnya guru mapel bahasa Indonesia. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Presentasi peserta didik dapat berupa gallery walk ya. Gallery walk itu seperti yang kemarin kita lakukan di luring Kak. Dibuat seperti itu ataupun membuat sebuah PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ataupun kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan ABT ataupun aset based thinking. Aset yang ada ya Kak ya. Komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi. Murid yang mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misal mau memakai wawancara, ataupun survei, ataupun refleksi murid langsung, dan sebagainya. Yang terakhir, komponen terakhir, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 terkait dengan menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas sebuah tantangan tersebut. Kak ya, 16. Oke, sebentar lagi Kak. Ini B, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada TKKR, ya, singkatan dari TKKR ada 4 poin. T-nya itu tujuan program, K-nya itu kelengkapan rencana dalam struktur program, K-nya itu keterlibatan komunitas dalam sekolah, R-nya itu rencana evaluasi program. Kita kupas satu-satu Kak ya. Yang pertama tujuan program, mengarah ke perwujudan, sebentar. Oke, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Choice, ownership. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program. Kita kupas yang K, yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ada 4 poin. Yang pertama, nomor 1, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang terakhir, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Oke, kita kupas yang K.
Poin C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ada 3 poin. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan sebuah program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Kita kupas yang R-nya, rencana evaluasi program. 1, lini masa ada 3 poin. Yang pertama itu lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga teknik pengambilan data, mau observasi, dialog, survei, wawancara, ataupun lain sebagainya. Nah ini yang C mungkin ya, ini lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat singgah. Yang pertama itu penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar RTL, kakak-kakak langsung menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait dengan RTL PJOK yang berpusat kepada peserta didik dan dokumen lainnya yang relevan tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Oke. Terus yang ketiga, penilaian lanjut ke penilaian rencana tindak lanjut setelah diunggah, setelah unggah RTL. Yang terakhir itu umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lini masa terkait dengan rencana tindak lanjut. Oke, ini diskusi. Tanya jawab. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, Kak? Ini enggak? Bisa ini enggak, Kak Yusuf? Oke. Suaranya ada enggak, Kak Yusuf? Soalnya tadi saya bisukan. Bisa enggak muncul enggak, Kak? Enggak ya, Kak Yusuf ya? Halo. Sebentar ya, Kak Yusuf ya. Coba Kak Yusuf, dicoba. Bisa, Kak. Siap. Halo. Sip, Kak Yusuf. Baik, Kak. Saya mau bertanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fasil itu masalah RTL. Yang pertama itu kita di komunitas belajar mungkin ya. Jadi kita istilahnya memberitahu atau gimana ya, menginformasikan kepada komunitas belajar kita di sekolah kalau kita itu mau bikin suatu program misalkan program SEM lah, semacam SEM kayak gitu. Apakah modelnya kayak gitu? Jadi kita itu menjelaskan kepada teman-teman sejawat kita itu bahwa kita ini punya program bla 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 bla, tujuannya adalah ini dan melibatkan peserta didik, mungkin gitu ya, Kak. Yang tadi saya simak pencerahan dari Kak Fasil. Terus udah kita menjelaskan kepada komunitas belajar kita di sekolah, baru kita mungkin melakukan praktek dengan melibatkan peserta didik. Kayak contohnya waktu kita luring mungkin kayak semacam SEM gitu mungkin ya, Kak ya? Ya. Terus. Saya waktu itu saya pernah kakak ngomong di sini waktu katanya kata kakak kita ntar ke depannya harus bikin SEM di sekolah masing-masing. Itu saya udah sampaikan ke kepala sekolah, saya udah minta izin sebelumnya. Malah tapi saya belum berbicara di komunitas belajar di sekolah karena ini kan nanti masuknya ke ini perencanaan RTL itu ya, Kak ya. Apakah seperti itu atau gimana, Kak? Mohon pencerahannya, Kak. Siap Kak Yusuf. Oke, langsung saya jawab ya. Takutnya saya lupa. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yusuf. Selanjutnya, terkait dengan ini, kakak-kakak,
betul apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yusuf. Yang pertama, harus diketahui oleh pemangku kepentingan. Yang terkait berarti kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, dan yang lainnya ya, pejabat sekolah lah seperti itu. Setelah diketahui, kakak-kakak mendiseminasikan kepada teman-teman di komunitas belajarnya. Terus divideokan oleh salah satu divideokan karena itu harus diunggah Kak, harus diunggah videonya di YouTube, terus nanti diunggah lagi di akun PMM kakak-kakak sebagai bukti karya. Nah itu. Terus apakah ini sampai kepada pelaksanaan ketika waktu kita SEM? Untuk kali ini tidak Kak Yusuf. Jadi kita sebagai guru PJOK itu yang pertama agar keberadaannya bisa dirasakan oleh pemangku kepentingan dan juga pemikiran-pemikiran kita juga terlihat oleh teman-teman kita di sekolah gitu ya Kak Yusuf ya. Nah tentunya ketika ingin melibatkan siswa terkait dengan voice, choice, dan ownership, nah bagusnya kakak-kakak sebelum mendiseminasikan kepada teman-teman itu mendiskusikan dulu dengan anak-anaknya gitu Kak Yusuf. Nah setelah itu difoto dokumentasi itu dan nanti itu disampaikan kepada teman-teman kawan-kawan kita di sekolah gitu Kak Yusuf. Artinya kita perencanaan itu memang sudah sampai sejauh ini gitu dengan anak-anak gitu, melibatkan anak-anak, melibatkan kepala sekolah, itu difoto Kak. Difoto ketika Kak Yusuf mau ke ruang kepala sekolah misalkan, terus mencoba untuk menyampaikan sebuah programnya, difoto. Terus juga nanti karena ini melibatkan kelas 9, misalkan kalau enggak kelas 5, Kak Yusuf sedang diskusi dengan anak-anak, disampaikan, difoto. Terus buatlah sebuah dokumen ataupun slide terkait dengan perencanaan Kak Yusuf gitu ya. Jadi kita hanya sampai perencanaannya Kak Yusuf. Tapi perencanaan itu tentu perencanaan yang sudah dilakukan Kak Yusuf ya. Nah nanti di akhir disampaikan terus divideokan di teman-teman komunitas belajar. Nah, terkait dengan perencanaan terkait dengan perencanaan proyek yang akan Kak Yusuf lakukan. Begitu Kak Yusuf, barangkali gambaran dari saya seperti itu. Terima kasih Kak Yusuf. Ada lagi Kak Yusuf? Terima kasih. Berarti bukan maaf ya, ini mungkin salah resepsi saya. Berarti ini mah baru rencana kan ya Kak ya, bukan kita bikin suatu proyek ke anak. Kalau pemikiran saya tadi kan pemikiran saya itu kita nyampein dulu pertama ke kepala sekolah, terus ke teman sejawat di komunitas belajar di sekolah bahwa saya punya program bla 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 bla, ini gini-gini, terus dikira saya sesudah itu kita bikin video pembelajaran yang berbasis proyek, dikira saya ke situ. Ya. Terima kasih Kak pencerahannya. Siap. Ya, siap Kak Yusuf. Sebetulnya idealnya seperti itu Kak Yusuf, tapi yang diminta di program PKG PJOK itu hanya perencanaannya saja Kak Yusuf. Nah, setelah itu bagus-bagus setelah bukan hanya perencanaan, setelah selesai itu malah bisa dilakukan Kak di sekolahnya agar lebih terasa gitu. Baik sama pemangku kepentingannya ataupun sama teman-teman di rekan sekolahnya gitu Kak Yusuf. Barangkali itu Kak Yusuf pencerahannya. Terima kasih. Ya soalnya kalau minggu-minggu sekarang kan di Kecamatan Terakan Salak terus terang aja kita ada kegiatan Hari Guru Nasional ya Kak ya. Kebetulan kita sebagai guru olahraga di Terakan Salak sebagai panitianya. Panitia pasti ya. Ya, Kak Andreas, Kak Sunan, Kak Lewi sama Kak Niki itu adalah bomber di Terakan Salak. Kalau saya penggerak ya Kak Yusuf ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Terima kasih Kak pencerahannya. Sama-sama Kak Yusuf. Ada lagi Kak? Boleh Kak Yudi. Oke, makasih Kak Pasil. Ini mungkin yang dipertanyakan kaitan dengan tugas ya. Di sini ada unggah tugas rencana tindak lanjut. Kemudian ada batas waktu hari ini sampai jam 23.59 ya. Yang mana Kak?
Ya ini tuh ada unggah tugas rencana tindak lanjut RTL ya. Apakah yang ini yang akan diunggah malam ini atau memang berbeda, Kak? Oh, Karena ini batas waktunya malam di jadwal desiminasi ya, sebentar Kak. Iya. Siap Kak. Oke, kalau tidak salah itu setelah ini kakak-kakak diberi waktu dari tanggal 11 sampai tanggal 16 Kak untuk mengunggah tugasnya ya. Jadi yang sekarang mungkin itu hari kemarin Kak. Yang sekarang ada tugasnya itu mungkin hari kemarin. Karena kemarin itu ada sinkronus, berarti ada tugas yang harus kakak-kakak selesaikan di LMS. Sekarang kita masuk ke tatap maya di 9 November. Nah, kakak-kakak diberi waktu dari tanggal 11 sampai dengan 16 November ya untuk membuat tugas ini terkait dengan tugas rencana tindak lanjut begitu Kak. Karena kan anggap saja ini sudah selesai karena kita sudah masuk rencana tindak lanjut. Terus kakak-kakak berarti ada waktu 5 hari. Besok sudah Senin lah. Senin sudah mulai bergerak, memberi informasi kepada pemangku kepentingan. Kalau enggak, kalau ada yang mau direvisi, revisi dulu sebelum hari Senin melaksanakan. Setelah itu direncanakan mau kemana setelah kepala sekolah. Ataupun bagusnya sih ke siswa dulu. Kalau menurut saya bagusnya ke siswa dulu. Jadi setelah ke siswa, ketika kita menyampaikan kepada kepala sekolah tuh memang sudah dengan aksinya gitu, nggak cuma perencanaannya. Oh iya benar udah dilakukan gitu. Seperti itu sih Kak Yud. Ya berarti ini maaf Kak, tugasnya di upload duluan berarti ya? Diunggah Enggak duluan? Kak Yud. Di uploadnya itu di uploadnya itu dari tanggal 11 Kak Yud. Izin sunscreen Kak ya? Boleh. Izin menjawab. Coba Kanjang dijawab Kanjang. Kalau yang itu Pak Yudi, Ya. memang harus diupload batas waktunya kan hari ini. Nah itu yang diuploadkan itu yang RTL rencana yang kita buat kalau bisa diibaratkan ginilah mentahannya dulu gitu maksudnya. Nah nanti kalau yang laporan-laporan berikutnya itu memang kan ada beberapa yang harus diunggah kayak bukti-bukti fisik ya kayak foto-foto kayak gitu. Betul. Yang ini Kalau yang ini mah ini hanya Yang ini, RTL. ini yang kemarin Kayud, ini yang kemarin yang ya? Kayud presentasikan. Ya, betul Kayud. Ini dibentuk dibuat dalam bentuk PDF baru diuploadkan Kayud. Ya, makasih Kak. Siap Kayud. Oke, baik kakak-kakak, ada lagi pertanyaannya? Boleh Kak Adam. Kak, mohon izin untuk bertanya. Untuk penugasannya nanti kan bentuknya itu video dan foto. Nah, untuk videonya apakah ada peraturan durasinya harus berapa menit misalkan minimalnya? Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Adam langsung dijawab ya. Tidak ada peraturan berapa menitnya untuk video Kak Adam untuk si project ini. Disesuaikan saja dari apa yang Kak Adam sampaikan kepada teman-teman ketika diseminasi di komunitas belajar. Paling itu Kak Adam. Terus untuk gambar mungkin si gambarnya juga nanti didokumentasikan selain divideokan, Kak Adam didokumentasikan juga ketika Kak Adam mendesimasikan kepada komunitas belajarnya karena itu juga akan jadi salah satu bahan bukti ya Kak Adam. Siap, makasih Kak. Siap. Ada lagi Kak? Ataupun nanti ya setelah ini kita diskusi lagi Kak karena sudah lewat dari 1 JP. Barangkali nanti setelah ditutup, setelah rekamannya selesai kita diskusi di virtual selanjutnya.
Itu ya Kak ya. Untuk saat ini mah hampir cukup jelas ya. Nanti kita seiring berjalannya waktu lah kita diskusi bersama-sama. Oke. Di monitor. Siap. Siap 08. Oke kakak-kakak, ini sesi kita pada hari ini tadi sudah disampaikan ketika awal. Yang pertama, kakak-kakak mampu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup, ini penutupnya Kasam. Kasam, tolong disampaikan Kasam. Cocok banget ini sama Kasam. Mata Chan kebuka Kak. Oh, belum ada. Kak Yudi ada nggak Kak Yudi? Ada Kak. Ada. Kak Yudi ada. Oke. Kasam ada nggak? Saya Kak. Belum. Mohon. Oke, kalau tidak ada, boleh deh Kak Sunan. Kak Sunan ada nggak Kak Sunan? Sok. Ada. Siap. Boleh Kak Sunan. Sing tegas Kak Sunan. Siap. Baik, tolong dijawab nanti ya dengan kata-kata cakep gitu. Siap. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk pindah. Oh, cakep. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cenderawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Jauh. Kak. Terima kasih. Untuk semua. Yang bacanya. Oke, kakak beri penjelasan Kak Sunan dan kakak untuk semua malam. Saya ngedengarnya cakep doang Kak Sunan ini. Kata-katanya nggak kedengeran. Oke, baik. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Coba ini apa ya? Tidak ada lagi. Oke, baik kakak-kakak. Itu saja pertemuan pada malam hari ini terkait dengan modul 3.1 rencana tindak lanjut yang ataupun proyek yang sudah kakak-kakak rencanakan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kakak-kakak semua antusias. Tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik sudah kakak-kakak jawab dan tentu jawaban kakak-kakak mencerminkan bahwa kakak-kakak sudah memahami ataupun mengelaborasi modul di program PKG PJOK ini. Oke kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mohon ditutup dengan doa. Tadi siapa yang memimpin? Kak Rahmat, boleh ditutup Kak Rahmat? Tes. Ya. Siap, merdu. Baik, kakak-kakak semua, tanpa terasa 1 GP sudah terlewati. Marilah kita akhiri pertemuan di malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Cukup sekian, kembali ke Kak Fasia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahmat karena telah memimpin doa penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak di kelas 009 di Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang dipahami begitu ya kakak-kakak. Nanti kita bisa diskusi setelah kegiatan ini selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.